Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing knowledge saya dengan Dr. Ardan, spesialis penyakit dalam. Program ini adalah salah satu bentuk kerjasama dari RSOP dengan Puskesmas Ciamis. Jadi topik kali ini adalah tentang hepatitis B pada kehamilan. Topik ini merupakan request dari Puskesmas Ciamis. Oke, kita langsung saja. Pertama kali kita akan bahas tentang hati. Hati atau namanya adalah hepar atau disebut juga dengan liver. Hati adalah organ terbesar pada tubuh manusia. Berat hati mencapai antara 1,6 sampai dengan 2 kg. Hati ini terletak di perut sebelah kanan atas, di bawah diafragma. Jadi diafragma itu adalah yang memisahkan adalah rongga toraks dan rongga abdomen. Nah, hati ada di abdomen paling kanan atas. Kemudian di bawah hati terdapat pankreas, kemudian di belakang hati terdapat empedu. Nah, di empedu inilah tempat di mana tertampungnya bilirubin. Kemudian di belakang hati terdapat usus. Kemudian apa sih fungsi hati? Jadi fungsi hati dijalankan oleh sel hepatosit. Di antaranya adalah untuk menghasilkan empedu. Jadi empedu ini dihasilkan oleh hati kurang lebih setiap harinya sekitar setengah liter. Nah, empedu ini fungsinya adalah untuk mencerna lemak. Selain itu, empedu ini dia akan dikeluarkan melalui usus halus yang membuat feses kita berwarna kuning. Beberapa kelainan yang menyebabkan badan ini kuning ditandai dengan peningkatan bilirubin. Itu bisa terjadi karena hepatitis, karena produksi bilirubin yang meningkat, kemudian adanya sumbatan di saluran empedu. Kemudian fungsi hati yang lain adalah untuk menghasilkan sebagian besar asam amino. Kemudian menghasilkan berbagai jenis faktor pembekuan darah. Sehingga pada beberapa pasien yang mengalami gangguan hati sering mengalami perdarahan atau diatesis hemoragik. Kemudian hati juga merupakan penghasil trombopoietin yang merupakan hormon yang akan membentuk atau merangsang pembentukan dari trombosit. Kemudian fungsi hati yang lain adalah menghasilkan albumin. Nah, pada pasien-pasien dengan gangguan hati sering didapatkan hipoalbumin atau kadar albumin yang rendah. Keadaan ini menyebabkan tekanan onkotik tubuh yang turun sehingga badannya mudah mengalami edema atau pembengkakan. Paling sering hipoalbumin dapat menyebabkan asites atau penumpukan cairan di rongga perut, di peritoneum. Kemudian fungsi hati yang lain adalah untuk metabolisme karbohidrat. Selain itu juga hati memiliki fungsi sebagai degradasi dari sel darah merah, insulin, amonia, dan ureum. Kemudian hepatitis itu apa? Jadi hepatitis adalah peradangan pada sel hepatosit. Penyebabnya secara umum dibagi dua, yaitu penyebab karena virus ataupun non-virus. Penyebab virus secara umum kita kenal ada 5. Di antaranya adalah disebabkan oleh virus hepatitis A atau disingkat dengan HAV. Virus hepatitis A ini dia ditularkan melalui jalur fekal oral. Jadi bisa disebabkan apabila seseorang mengkonsumsi sesuatu yang terkontaminasi virus yang sebelumnya ada di feses orang yang terinfeksi virus hepatitis A sebelumnya. Selain hepatitis A, yang memiliki jalur fekal oral adalah hepatitis virus E atau HEV. Kemudian sedangkan hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D penularannya melalui jalur parenteral. Jadi dapat tertular melalui produk darah. Kemudian selain oleh hepatitis virus, hepatitis juga dapat disebabkan oleh karena alkohol, kemudian diabetes, kemudian kegemukan karena penyakit autoimun atau beberapa obat-obatan. Nah, kemudian untuk hepatitis itu sendiri berdasarkan waktu kejadiannya dibagi menjadi 2, hepatitis akut dan hepatitis kronik. Hepatitis akut adalah hepatitis yang sembuh dalam waktu 6 bulan. Pada umumnya, hepatitis akut dapat sembuh, namun beberapa keadaan yang berat dapat menjadi hepatitis yang berat atau disebut dengan hepatitis fulminan yang dapat berakibat kematian. Namun, sebagian besar hepatitis akut, 90% akan sembuh sendiri. Kemudian, untuk hepatitis kronis adalah hepatitis yang bila
terjadi melebihi dari waktu 6 bulan. Penyakit ini apabila kronis seiring dengan waktu dapat menimbulkan berbagai macam komplikasi seperti terjadinya sirosis hati atau bahkan kanker hati. Oke, nah ini adalah gambaran hati yang sebelah kanan adalah hati yang normal, kemudian yang sebelah kiri adalah proses patologis dari hepatitis kronis. Di sini tampak dilihat mulai terbentuk sirosis, kemudian sirosisnya berlanjut, jadi permukaannya tidak rata, tampak beberapa nodul, hati cenderung mengkerut, kemudian dapat terjadi karsinoma atau tumor di liver atau kita bilang hepatocellular karsinoma. Nah, kemudian apa sih tanda-tanda dari sirosis hati atau komplikasi terberat dari hepatitis kronis? Di antaranya adalah mata kuning, kemudian ini gambaran perutnya membesar atau kita bilang dengan asites, kemudian adanya diatesis hemoragik atau gampang mengalami perdarahan, tiba-tiba gampang memar gitu. Kemudian adanya edema. Kemudian awalnya gejala yang dikeluhkan pasien sirosis tahap awal biasanya cuma lemes, kemudian nafsu makan menurun, berat badan turun, kemudian perut membesar, kaki mulai bengkak. Kemudian dari tanda-tandanya didapatkan yang tadi disertai dengan kadang-kadang adanya santoma atau kuningan, kemudian adanya kuning pada mata, kemudian ada disertai kadang-kadang demam, bahkan ada pembesaran payudara pada laki-laki. Kemudian, nah kita membahas pada topik hari ini tentang hepatitis B. Jadi Indonesia merupakan salah satu negara dengan endemis hepatitis B. Kejadian hepatitis B di Indonesia sekitar 7,1% dari penduduk Indonesia. Jadi dari data tahun 2013 kurang lebih sekitar 28 juta penduduk Indonesia hepatitis B positif. Nah, dari angka tersebut 50%-nya atau sekitar 14 juta mengalami hepatitis kronik. Dari yang 14 juta itu 10%-nya atau 1,4 juta dapat mengalami sirosis atau terjadi kanker hati. Jadi memang hepatitis B di Indonesia ini kejadiannya cukup tinggi. Penelitian dari PMI, data survei PMI didapatkan bahwa dari 100 yang mendonor darah, 10 diantaranya terinfeksi hepatitis B atau hepatitis C. Dan hepatitis ini sering sekali mengenai wanita hamil. Nah, ini diagram di bawah, gambar di bawah adalah perjalanan hepatitis kronik dari hepar normal hingga mengalami sirosis atau bahkan terdapat kanker hati. Nah, sekarang kita bahas mengenai hepatitis B pada kehamilan. Kurang lebih jumlah kehamilan di Indonesia per tahun adalah sekitar 5,7. Nah, dari 5,7 kehamilan itu 2,7%-nya ibu dengan HbS-Ag reaktif, yaitu sekitar 150.000 kasus. Jadi kasus ibu hamil dengan hepatitis B positif cukup tinggi. Kemudian, nah keadaan ini dapat meningkatkan resiko untuk bayi terkena hepatitis B. Jadi hepatitis B ini dapat menularkan dari ibu hamil, dapat menularkan ke bayinya. Nah, sedangkan bayi yang terinfeksi hepatitis B sejak lahir nanti 95%-nya akan mengalami hepatitis kronik dan 95%-nya dalam 30 tahun ke depan dapat berkembang menjadi sirosis hati ataupun kanker liver. Kemudian hepatitis B pada kehamilan, apa sih pengaruhnya gitu? Jadi hepatitis virus merupakan komplikasi yang mengenai 0,2% seluruh kehamilan. Jadi hepatitis B memang mengalami dampak pada kehamilan, namun dampaknya seperti apa? Yaitu di antara wanita hamil, penyakit hepatitis ini dapat menyebabkan gangguan pembekuan darah atau koagulasi, dapat menyebabkan kegagalan organ, meningkatkan angka kematian.
bayi baru lahir maupun ibu. Dan juga apabila terjadi infeksi akut selama kehamilan dapat menyebabkan bayi lahir rendah serta prematuritas. Kemudian, namun infeksi hepatitis B tidak menunjukkan efek teratogenik. Jadi hepatitis B ibu dengan HbA1c positif tidak menunjukkan adanya gangguan pembentukan organ pada bayinya. Pada suatu studi infeksi akut hepatitis B pada ibu hamil menunjukkan tidak mempengaruhi kejadian malformasi kongenital, kemudian tidak mempengaruhi lahir mati atau stillbirth, kemudian tidak menyebabkan abortus, atau bahkan tidak menyebabkan malnutrisi intrauterin. Kemudian pada wanita dengan carrier atau pembawa hepatitis B tidak mempengaruhi dirinya, tapi bayi tersebut dapat terinfeksi pada saat persalinan, baik itu persalinan per vagina maupun baik itu persalinan melalui seksio atau melalui ASI atau kontak dengan ibu pada tahun pertama atau tahun kedua kehidupannya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana penularan hepatitis B. Jadi penularan hepatitis B secara umum dibagi dua, yaitu ada penularan secara vertikal dan juga ada penularan secara horizontal. Penularan vertikal adalah penularan dari ibu terhadap anak. Nah, terjadinya penularan ibu terhadap anak 95% terjadi pada saat persalinan dan hanya 5% yang terjadi pada saat kehamilan. Sedangkan untuk penularan horizontal adalah penularan antara pasangan seksual, kemudian transfusi darah yang terkontaminasi, penggunaan jarum suntik yang terkontaminasi, penggunaan pisau cukur yang bersamaan yang terkontaminasi, kemudian penggunaan alat tato yang terkontaminasi, atau bahkan transplantasi organ. Mungkin bagi tenaga kesehatan yang paling sering terjadi adalah penularan secara horizontal, diantaranya adalah tertusuk jarum. Jadi tertusuk jarum adalah salah satu kejadian yang tidak diinginkan, maka sebagai tenaga kesehatan kita harus lebih hati-hati karena dapat tertular hepatitis B. Kemudian bagaimana penularan hepatitis B? Jadi penularan hepatitis B ini tidak serta-merta langsung menjadi hepatitis kronik. Ada resiko-resikonya. Usia saat terjadi infeksi mempengaruhi kronisitas penyakit hepatitis. Bila seseorang tertular pada saat bayi, maka 95% dia dapat menjadi hepatitis kronik. Bila seseorang terinfeksi hepatitis B namun pada saat balita, maka kejadian hepatitis kronik itu hanya sekitar 20 sampai dengan 30%. Namun, bila seseorang terkena hepatitis B pada saat dewasa, misalkan tertusuk jarum, misalkan terkontaminasi dari hubungan seksual dari pasangan, atau pisau cukur, atau dari alat tato, maka hanya 5% yang menjadi hepatitis kronik. Tuh. Apabila ibu hamil yang menderita hepatitis B dalam waktu 6 bulan terakhir, dalam artian dia hepatitisnya baru akut, maka bayinya memiliki resiko 90% untuk terinfeksi hepatitis B. Namun, apabila ibu hamil tersebut terinfeksi lebih lama, dalam artian ibu tersebut menderita hepatitis B kronik, maka resikonya lebih rendah untuk terkena hepatitis B, yaitu sekitar 10-20%. Adapun faktor yang predisposisi yang menyebabkan transmisi vertikal dari ibu ke anak diantaranya adalah tingginya titer virus hepatitis B virus. Jadi kadar virus hepatitis B dalam darah seseorang, dalam tubuh ibu dapat dinilai dengan tingginya titer HBV DNA. Kemudian selain itu juga faktor yang menyebabkan transmisi meningkat diantaranya adalah terjadinya infeksi akut pada trimester ketiga. Kemudian ada di referensi juga dikatakan adanya partus yang memanjang, yaitu lebih dari 9 jam. Nah, inilah jalur transmisi vertikal hepatitis B. Jadi sebelum melaksanakan konsepsi, kemudian pada saat hamil, tadi diketahui bahwa pada saat hamil ibu beresiko menularkan terhadap bayinya sebanyak 5%, sedangkan pada saat persalinan ini yang paling tinggi,
95% bayi terinfeksi dari ibu pada saat persalinan. Kemudian selanjutnya pada saat menyusui juga mungkin terinfeksi hepatitis B. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, jadi pada sebelum prakonsepsi, apa yang bisa dicegah? Jadi kita sebaiknya adalah deteksi dini terhadap hepatitis B. Jadi bagi pasangan yang akan merencanakan untuk menikah, sebaiknya dicek HbS-Ag-nya. Apabila terdeteksi positif, maka diterapi. Kemudian apabila sudah menikah, perlu dikonseling untuk merencanakan kehamilan. Jadi diterapi dulu dengan baik, kemudian pasangannya diberikan vaksinasi. Apabila sudah terbentuk antibodi, baru boleh merencanakan kehamilan. Dan tentunya vaksin hepatitis B-nya harus lengkap sampai terbentuk antibodi yang dinilai dengan anti-HbS. Kemudian bagaimana penanganan hepatitis B pada kehamilan? Jadi screening HbS-Ag pada ibu hamil itu penting. Hal ini disarankan dilakukan pada trimester pertama. Apabila ibu hamil terscreening dengan HbS-Ag positif, maka harus dirujuk ke rumah sakit, kemudian harus dilakukan beberapa pemeriksaan. Apabila didapatkan HbP DNA titernya tinggi, kemudian HbAg-nya positif, untuk mengurangi transmisi perinatal, maka dapat diberikan obat antivirus. Tapi pengobatan antivirus ini paling sering kita mulai pada trimester ketiga atau usia kehamilan 24 sampai dengan 29 minggu. Dan diteruskan sampai 3 bulan setelah melahirkan dengan pilihan obat yang direkomendasikan oleh dokter. Terus bagaimana persalinan ibu dengan HbS-Ag positif? Resiko transmisi secara vertikal paling sering terjadi pada saat persalinan. Nah, untuk pilihan persalinannya dapat dilakukan secara seksio maupun persalinan biasa. Untuk resiko penurunan vertikal itu ternyata tidak berbeda secara bermakna gitu. Jadi bisa dilakukan seksio atau persalinan per vaginam sesuai dengan indikasi. Kemudian faktor yang mempengaruhi transmisi dari ibu ke anak adalah kadar HBV DNA-nya. Terus bagaimana bagi tenaga kesehatan yang akan menolong persalinan bagi ibu dengan HbS-Ag positif? Maka adalah diwajibkan menggunakan alat pelindung diri seperti apa? Apron atau celemek, sarung tangan, masker, pengaman mata atau Google, sarung kaki, seperti itu. Kemudian bagaimana mencegah anak yang sudah lahir supaya resiko untuk tertularnya semakin kecil gitu. Nah, jadi transmisi itu dapat diturunkan dengan pemberian vaksinasi, di mana bayi yang lahir dari ibu yang terinfeksi harus diberikan imunoglobulin dalam 12 jam sampai 24 jam setelah lahir. Kemudian diberikan vaksinasi hepatitis B. Kemudian tidak ada bukti yang menyatakan bahwa transmisi virus hepatitis B melalui ASI. Oleh karena itu, ibu dengan HbS-Ag reaktif masih tetap dapat menyusui bayinya. Namun rekomendasinya adalah ibu baru boleh memberikan ASI setelah bayinya diberikan imunoglobulin dan diberikan vaksin. Kemudian apabila ibu mendapatkan terapi untuk hepatitis B-nya, maka terapi itu masih aman untuk ibu menyusui. Hanya bayi yang dapat vaksinasi yang boleh disusui oleh ibu yang infeksius. Nah, ini adalah jadwal vaksinasi berdasarkan usia. Jadi pada bayi, remaja, dewasa jadwalnya mungkin berbeda dengan dosis yang berbeda. Oke, kemudian untuk materinya cukupkan dengan sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dari tenaga kesehatan. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita lanjutkan kepada sesi yang kedua, yaitu pertanyaan dari tenaga kesehatan. Terutama ini pertanyaan dari Ibu Bidan di Puskesmas Ciamis. Pertanyaan pertama adalah, bagaimana penanganan, perawatan, pengobatan ibu hamil dengan hasil screening HbS-Ag positif? Ya, jadi tadi direkomendasikan bahwa semua ibu hamil diusahakan dilakukan pemeriksaan HbS-Ag
pada trimester pertama. Pada saat terjaring ada ibu hamil dengan HbSAg positif, maka sebaiknya dirujuk ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apakah ibu tersebut harus mendapatkan terapi atau tidak. Kemudian perlu juga diedukasi kepada ibunya untuk melakukan pemeriksaan terhadap pasangannya, dicek juga. Kalau seandainya pasangannya ternyata HbSAg negatif, maka disarankan untuk mendapatkan vaksin. Nah, sampai terbentuk antibodi dari pemberian vaksin tersebut, diharapkan bagi pasangan tersebut menggunakan alat kontrasepsi seperti kondom. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ada hubungannya antara hasil protein urin positif pada ibu hamil dengan gejala hepatitis pada kehamilan? Sebetulnya, hepatitis pada kehamilan tidak memiliki hubungan secara langsung menyebabkan proteinuria positif. Oke, kemudian pertanyaan nomor 3, apa yang harus dilakukan ketika mendapat kasus ibu hamil dengan screening HbSAg positif? Nah, pertanyaan mirip ya sama pertanyaan nomor pertama. Jadi, dengan ibu hamil dengan HbSAg positif, perlu direncanakan persalinannya dengan baik. Jadi, ibu yang dilakukan persalinan harus dilakukan oleh tenaga medis dengan menggunakan APD yang lengkap agar mengurangi resiko paparan terhadap tenaga kesehatan. Yang kedua, untuk anak yang dilahirkan dari ibu dengan HbSAg positif harus direncanakan untuk pemberian imunoglobulin dan vaksin hepatitis B secara langsung. Oke, apakah bayi dari ibu hamil dengan hepatitis boleh menyusui? Memang dari data dikatakan bahwa resiko ibu melahirkan dengan HbSAg terhadap hepatitis pada anaknya yang disusui itu memang belum ada data. Namun direkomendasikan bahwa ibu boleh menyusui setelah anaknya mendapatkan vaksinasi dan suntik imunoglobulin. Kemudian bagaimana pengobatan, perawatan selanjutnya untuk ibu yang hamil dengan diagnosis positif hepatitis. Nah, tentunya apabila kita mendapatkan ibu dengan HbSAg positif dengan hepatitis, maka sebaiknya dirujuk. Nanti akan dilakukan pemeriksaan. Apabila titer atau kadar HbSAg DNA-nya tinggi, maka dokter akan memberikan terapi untuk mengurangi resiko transmisi dari ibu ke anak. Biasanya pemberian terapi itu diberikan pada trimester ketiga, yaitu pada usia kehamilan 24-28 minggu, yang dilanjutkan sampai 3 bulan dari persalinan. Bahaya apa yang akan terjadi jika ada bayi dilahirkan dari ibu dengan hepatitis positif? Nah, apabila bayi terinfeksi hepatitis B dari ibu, maka 95% bayi tersebut akan berkembang menjadi hepatitis kronik. Dan biasanya dari perjalanan alamiah penyakitnya di usia ke-30, ke-20, anak tersebut bisa menunjukkan gejala sirosis hepatis. Jadi sebaiknya kita sebagai tenaga kesehatan berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi potensi resiko penularan dari ibu ke anak. Kemudian ini pertanyaan nomor 7. Berapa persen kemungkinan penularan ibu hamil dengan hepatitis positif melahirkan normal menularkan ke petugas penolong persalinan? Nah, jadi untuk transmisi terhadap tenaga kesehatan, mau itu dia dengan persalinan normal atau mau itu dengan seksio, sebenarnya kemungkinan penularannya rendah selama tenaga kesehatan menggunakan APD yang sesuai dengan standar. Adapun penolong persalinan atau petugas kesehatan dapat terinfeksi apabila tertusuk jarum atau terkena percikan produk darah karena tidak memakai kacamata, jadi masuk langsung ke mata. Nah, berapa persen kemungkinan petugas kesehatan mengalami HbSAg positif? Jadi
ada suatu penelitian di UI dikatakan bahwa resikonya berkisar antara 20-40%. Jadi cukup tinggi petugas kesehatan dapat terinfeksi dari menolong persalinan. Jadi selaku petugas kesehatan kita semua harus lebih berhati-hati. Kemudian untuk mengurangi risiko itu juga semua petugas kesehatan yang menolong persalinan, terutama pada para ibu bidan, sebaiknya dilakukan vaksinasi. Apabila sudah, coba dicek titer anti HBS-nya sudah terbentuk belum kekebalannya. Apabila belum terbentuk kekebalannya, bisa dilakukan booster. Apabila tidak pernah diberikan vaksinasi, maka dapat dilakukan vaksinasi sesuai dengan jadwal vaksinasi hepatitis B dewasa. Seperti itu. Kemudian nomor 8, bagaimana sebaiknya ibu dengan hepatitis positif melahirkan? Persalinan normal atau harus melalui persalinan tindakan? Pada dasarnya tidak ada perbedaan transmisi penularan antara ibu ke anak, baik itu persalinan normal maupun persalinan dengan secara seksio. Jadi bisa keduanya sesuai indikasi. Kemudian kapan sebaiknya bayi yang lahir dari ibu positif HBsAg harus diimunisasi BCG? Apakah sama dengan bayi yang lain? Ibu yang bayi lahir dari HBsAg positif tentunya bisa mendapatkan vaksin yang lain seperti biasa selama dia tidak menunjukkan tanda-tanda sakit yang lain gitu ya. Cuma perbedaannya adalah itu dia tadi bayinya mendapatkan tambahan suntikan imunoglobulin. Kemudian mendapatkan vaksinasi sesuai dengan jadwalnya, biasanya pada saat lahir, pada bulan ke-1, bulan ke-2, bulan ke-6. Kemudian dicek ulang HBsAg dan anti HBs-nya adalah pada usia 9 bulan atau 12 bulan untuk mengetahui bayi ini terinfeksi atau tidak, atau sudah terbentuk kekebalan atau tidak. Apakah ibu dengan riwayat persalinan HBsAg positif boleh disuntik KB? Nah, ibu dengan hepatitis B bisa mendapatkan semua jenis KB, baik itu KB suntik, kemudian KB pil, atau dipasang IUD, atau bahkan KB mantap. Hanya saja bagi ibu dengan pasangan yang HBsAg negatif, selama pasangannya belum mendapatkan kekebalan dari vaksinasi, KB-nya menggunakan KB kondom. Kemudian, bayi dengan ibu hepatitis positif, aturan pemberian imunisasi HBO, DPT bagaimana? Pada dasarnya, pemberian imunisasi pada bayi yang sehat dengan ibu HBsAg positif adalah sama. Jadi jadwalnya mengikuti rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). IDAI ya. Kemudian, apakah ibu hamil dengan riwayat penyakit hepatitis hasil lab HBsAg-nya bisa negatif dalam jangka waktu tertentu? Tergantung. Jadi seandainya ibu tersebut mengalami hepatitis akut, nanti tidak semua hepatitis akut berkembang jadi hepatitis kronik. Tapi apabila hepatitis pada saat hamil ibunya yang mengalami hepatitis kronik, maka hasil HBsAg akan cenderung tetap positif, kecuali jika diobatin. Namun saat ini pengobatan hepatitis B cukup sulit untuk membuat seseorang yang sudah HBsAg positif menjadi HBsAg negatif, atau bahkan sampai terbentuknya kekebalan anti HBs positif. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.